Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, semua orang penasaran siapa yang akan dipilih oleh Mas Anies sebagai bakal calon wakil presiden menuju Pilpres 2024 mendatang. Ya, ini menjadi teka-teki besar, terutama setelah akhirnya piagam yang ditandatangani oleh para ketua umum partai yang akan mengusung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden, yaitu Nasdem, kemudian PKS, dan Demokrat. Jadi ya teka-teki tentang bakal calon wakil presiden itu selalu ditanyakan pada berbagai kesempatan terhadap Mas Anies maupun pada semua pejabat teras dari ketiga partai ini. Jadi sesungguhnya ini menarik karena ya semua orang ingin mengetahui berdasarkan 5 kriteria yang telah disebutkan di dalam piagam dan dibahas di Nur Iswan Channel pada video sebelumnya tentang piagam tersebut. Nah, ini semua orang kan menduga-duga kira-kira siapa. Nah, salah satu segmen masyarakat yang dipandang akan memperkuat Mas Anies untuk memenangkan Pilpres itu adalah calon wakil presiden itu sebaiknya datang dari kalangan Nahdliyin, ya, atau Nahdlatul Ulama, salah satu organ Islam atau Muslim terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah, Persis, Perti, dan lain sebagainya. Jadi, nah kira-kira sebenarnya siapa sih calon wakil presiden dari kalangan NU yang memiliki kans kuat untuk dipinang oleh Mas Anies Rashid Baswedan dan koalisi perubahan untuk persatuan ini. Nah, sebelumnya memang ada risalah Sragen yang diinisiasi banyak kiai, ya salah satunya adalah Gus Wafi Maimun Juber, ya, itu menyebutkan memang beberapa nama, kalau tidak salah 7 nama yang datang dari sebagian besar diantaranya itu adalah datang dari kalangan Nahdlatul Ulama, ya, diantaranya misalkan Bu Hovifah Indar Parawansa, kemudian Mbak Yeni Wahid, kemudian ada nama Saifullah Yusuf, kemudian ada namanya Taji Yasin, ada namanya Caimin, Muhaimin Iskandar, juga nama Agus Yudhoyono. Walaupun Mas Agus Harimurti Yudhoyono ini tentu saja bukan dianggap bukan datang dari kalangan Nahdliyin. Nah, kalau menurut Nur Iswan Channel itu siapa aja gitu yang dipandang punya kans kuat mendampingi Mas Anies dari kalangan Nahdliyin. Nah, memang yang pertama disebut selalu itu ya terkait dengan nama Mbak Hovifah Indar Parawansa, ya. Mbak Hovifah Indar Parawansa ini memang punya daya tarik dan magnet politik luar biasa. Selain dia perempuan, juga dia pemimpin Muslimat NU, ya. Kemudian juga gubernur yang saat ini memimpin salah satu provinsi yang jumlah pemilihnya besar, lebih dari 30 juta, yaitu Jawa Timur. Nah, kenapa Jawa Timur menarik? Karena dianggap battleground pertarungan itu salah satunya, ya, selain seluruh Sumatera, itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nah, ketika Mbak Hovifah
dipandang kuat ya salah satunya itu ya karena dia menjadi Gubernur Jawa Timur saat ini. Selain ikatan yang amat sangat kuat, Mbak Hovifah ini tidak bisa dilepaskan dari organisasi massa Muslim terbesar tadi, yaitu Nahdliyin. Waktu muda juga Mbak Hovifah ini aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ya, organ mahasiswa di bawah payung Nahdlatul Ulama. Nah, jadi portofolionya itu juga besar. Kenapa disebut pertama kali oleh banyak kalangan yang cocok mendampingi Mas Anies. Selain itu, Mbak Hovifah juga punya pengalaman yang amat sangat panjang. Di usia muda ia telah terpilih menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi kemudian ia pindah haluan ke PKB karena pada masa reformasi PKB didirikan dan kemudian Nahdlatul Ulama melalui tim yang dibentuk oleh Gus Dur ketika itu akhirnya membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa, dan Mbak Hovifah ya kembali ke PKB dan beberapa kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari PKB ini. Selain pernah menjadi anggota DPR, Mbak Hovifah juga pernah menjadi menteri ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan ketika era presidennya Gus Dur. Nah, di era Pak Jokowi, Mbak Hovifah juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial gitu. Jadi pengalaman birokrasinya kuat, pengalaman politiknya kuat, pengalamannya sebagai aktivis, memimpin organisasi juga kuat gitu. Jadi memang wajar Mbak Hovifah ini dibidik oleh hampir semua capres. Belum lama Mbak Hovifah juga menerima kedatangan dari Pak Prabowo, bahkan ngobrol berdua gitu. Nah, itu sinyal apakah memang Pak Prabowo juga menginginkan Mbak Hovifah menjadi cawapresnya gitu. Tapi kelihatannya Pak Prabowo masih bingung dan agak ruwet simulasinya karena di situ ada Caimin, anggota koalisinya, ya ada Mbak Puan juga yang digadang-gadang, terus sekarang dipaksakan untuk berpasangan dengan Ganjar. Oke, nomor 1 calon yang datang dari kalangan Nahdliyin jika Mas Anies punya keinginan, ya nomor 1 adalah Mbak Hovifah. Nah, nomor 2, nah ini yang datang dari kalangan Nahdliyin itu sulit diterka selain Mbak Hovifah ya. Tapi sebut saja misalkan Caimin. Caimin ini, Muhaimin Iskandar, adalah bekas ketua umum PB atau pengurus besar PMII sama dengan Mbak Hovifah, dan juga punya darah biru ya di kalangan NU karena ia merupakan cucu dari kiai terkenal di NU. Jadi ia memiliki keuntungan yang lebih karena anaknya kiai itu. Tapi kemudian ia juga mampu memimpin PKB itu sedemikian lama ya. Tidak ada yang bisa dan mampu mengalahkan Muhaimin Iskandar gitu. Nah, karena ia mimpin PKB dan PKB itu dibidani kelahirannya oleh NU, maka ia selalu juga diidentikan datang dari kalangan Nahdliyin. Cuman masalahnya Caimin ini sekarang udah menjadi anggota koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Pak Prabowo. Jadi kans untuk itu ya masih agak berat, kecuali memang ada keajaiban tersendiri lah gitu. Nah, itu Caimin. Nah, Caimin juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja kalau tidak salah, juga sekarang ini Wakil Ketua DPR ya kalau nggak salah. Jadi pengalaman birokrasi dan politiknya juga cukup lumayan, dan basis kekuatannya memang PKB ya salah satunya di Jawa Timur.
Jadi kenapa NU itu dipandang menarik ya karena memang mayoritas pendukungnya di Jawa Timur ya cukup kuat lah. Nah, itu Caimin. Kemudian ada lagi sosok yang lain dari Jawa Timur yang senior tentu saja Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD itu hampir menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi di 2019, tapi di babak dan detik-detik terakhir ya itu tiba-tiba yang nongol adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, Pak Mahfud ini juga sama, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri pertahanan, Kumham walaupun beberapa hari, kemudian pernah menjabat ketua Mahkamah Konstitusi ya, kalau tidak salah itu 2 periode, kemudian juga sekarang menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Jadi dan salah satu tokoh senior Nahdliyin, walaupun waktu itu dianggap ke-NU-annya kurang tuh waktu pertarungan menjadi calon wakil presiden itu. Tapi semua orang tahu Pak Mahfud tak terbantahkan adalah juga bagian dari kalangan Nahdliyin. Doktor ya kan, bahkan mungkin kalau tidak salah ya sudah profesor ya, ahli hukum tata negara gitu. Jadi ya secara kompetensi keilmuan amat sangat lengkap Pak Mahfud. Nah, jadi kita sudah sebut tadi Hovifah, kemudian Caimin, Pak Mahfud. Nah, yang keempat itu adalah Saifullah Yusuf, ya, Gus Ipul. Gus Ipul juga merupakan sepupu dari Caimin, jadi pasti juga punya darah biru Nahdliyin, sekarang menjabat sebagai Sekjen PBNU, yang ketuanya adalah Yahya Khalil Stakuf, Pak Kiai. Nah, itu kemudian juga pernah 2 periode menjadi wakil gubernur Pak Dekarwo di Jawa Timur, berarti sudah punya akar kuat juga di Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi menteri sebentar, kalau tidak salah menteri desa tertinggal ya, tapi kemudian memilih menjadi wakil gubernur di Jawa Timur. Sekarang tak hanya sebagai Sekjen PBNU tapi juga wali kota Pasuruan ya. Jadi pernah juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dulu pernah jadi anggota DPR dari PDIP ketika masa awal reformasi, tapi kemudian pindah juga ke PKB gitu. Nah, jadi secara ketokohan Gus Ipul juga cukup lumayan yang datang dari kalangan Nahdliyin. Nah, selain Gus Ipul itu ada namanya Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid ini memang belum pernah jadi menteri, saya lupa apakah pernah menjadi anggota dewan atau tidak, tapi pernah menjadi pejabat teras di Partai Kebangkitan Bangsa, tapi kemudian konflik dan kalah oleh Caimin gitu. Tapi ia pernah menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga pernah menjadi, kalau tidak salah, staf khususnya Pak Jokowi di awal atau Pak SBY, saya lupa, tapi pernah berkantor di istana lah, jadi punya pengalaman how to run the government gitu. Kemudian juga sekarang aktif di PBNU, jadi yang tentu saja yang tidak bisa dilepaskan dari ketokohan Mbak Yeni itu, dia adalah anak sulung dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nah, jadi nama Gus Durnya karena nempel ke Mbak Yeni, jadi tetap punya daya atau punya leverage yang luar biasa di kalangan Nahdliyin. Nah, selain Mbak Yeni Wahid, itu tokoh yang lain yang lebih muda itu adalah Taji Yasin
ya. Taji Yasin ini sekarang itu adalah wakil gubernur Jawa Tengah, wakil gubernurnya Mas Ganjar Pranowo. Dulu ia menjadi wakil gubernur itu karena PDIP khawatir Ganjar bisa dikalahkan oleh Sudirman Said yang berpasangan dengan Ida Fauzia. Kemudian mencari sosok dari kalangan santri yang akhirnya ketemulah namanya Taji Yasin yang merupakan anak dari ulama karismatik Jawa Tengah dan P3, yaitu almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, Taji Yasin ini selain punya pengalaman panjang sekarang di birokrasi karena menjadi wagubnya Mas Ganjar, ia juga pernah menjadi anggota legislatif dari P3 di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, kira-kira sosok itulah dari kalangan NU yang mengemuka, dan yang terakhir itu adalah mantan ketua umum PBNU ya Kiai Said Agil Siraj. Nah, ini juga mulai disebut-sebut bisa mendampingi Mas Anies sebagai mantan ketua PBNU 2 periode. Tentu akar rumputnya yang punya relasi kuat dengan beliau ya pasti cukup luar biasa, jaringan silaturahminya terutama di kalangan Nahdliyin. Nah, tetapi Yai Said ini aslinya memang bukan dari Jawa Timur, tapi dari Cirebon, yaitu pesantren Kempek ya di Cirebon, salah satu pesantren tua dan disegani di kalangan Nahdliyin. Ia juga tokoh senior, bisa menjadi tokoh pemersatu dan bisa menjadi daya dorong untuk Mas Anies karena senioritas dan ketokohannya, dan tentu saja ia bisa mengakses semua ulama atau kiai atau habaib yang tergabung di kalangan Nahdliyin karena ia pernah menjadi ketua PBNU itu. Jadi itulah kira-kira listnya, daftarnya masih panjang. Jadi ada Mbak Khofifah, ada Saifullah Yusuf, ada Caimin, ada Pak Mahfud, ada Mbak Yeni Wahid, ada Taji Yasin, dan ada Kiai Said Agil Siraj. Menurut pendapat kawan baik semua, silahkan tulis di komen kira-kira siapa yang paling pantas jika Mas Anies memilih bakal calon wakil presidennya dari kalangan Nahdliyin. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Rizwan Channel.